Halo semuanya, selamat datang dan berjumpa kembali di channel FR Mopi. Bagaimana kabarnya? Mimin doakan semoga sehat selalu dan tentunya baik-baik saja. Oke guys, di video kali ini Mimin akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul Ballerina yang rilis di tahun 2023. Film ini menceritakan aksi pembalasan dendam yang dilakukan seorang pengawal khusus kepada para gangster atas kematian sahabatnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke alur ceritanya. Kisah akan diawali dengan memperlihatkan sekelompok pencuri yang sedang mencuri uang beserta makanan di sebuah minimarket. Para pencuri itu mengancam bahkan sempat menghantam seorang kasir yang sedang bekerja di sana. Ketika sedang terjadi kericuhan tersebut, tiba-tiba muncul seorang wanita yang dengan santainya membayar belanjaannya. Si kasir pun bingung karena sudah tidak ada lagi uang kembalian di lacinya. Si wanita pun mengambil uang kembaliannya dari tas si pencuri. Lalu kemudian inilah yang terjadi. Setelah menghajar para pencuri yang sok keras tadi, si wanita kembali ke rumahnya dan mari Mimin perkenalkan, wanita brutal ini bernama Okju. Yang dimana Okju merupakan mantan seorang pengawal khusus di perusahaan luar negeri yang bertugas untuk menjaga para tamu VIP. Sehingga tidak heran jika Okju mempunyai keahlian bela diri yang mumpuni. Terlepas dari pekerjaannya yang selalu berbaku hantam, Okju mempunyai seorang sahabat sebagai penari balet atau seorang balerina bernama Minhe. Dan tiba di malam hari, ketika Okju hendak tertidur, tiba-tiba Minhe menelpon Okju dan meminta untuk datang ke apartemennya. Meski waktu sudah malam, Okju langsung bergegas menggunakan motornya dan menuju ke apartemen Minhe. Namun sesampainya di sana, Minhe tidak kunjung membuka pintunya. Okju pun masuk sendiri karena sudah mengetahui password pintunya. Di dalam kamar ternyata Minhe tidak ada di sana dan Okju hanya menemukan sebuah kado berisikan sepasang sepatu balet dan secari kertas. Ketika dibaca, kertas itu bertuliskan, "Balaskan dendamku karena hanya Okju lah yang mampu melakukannya." Okju pun kebingungan apa maksud pesan dari sahabatnya tersebut. Dan ketika Okju menelponnya, terdengar suara telepon Minhe yang berasal dari kamar mandi. Dan betapa terkejutnya Okju, ternyata Minhe ditemukan sudah tak bernyawa, yaitu bunuh diri dengan menggunakan pisau. Kepergian Minhe tentunya menjadi sebuah misteri yang membuat Okju penasaran dan bertanya-tanya, apa yang membuat Minhe, satu-satunya sahabat Okju, melakukan hal yang merenggut nyawanya seperti itu. Okju kemudian mencari petunjuk dari sebuah nama yang tertulis di kertas dari Minhe yang bertuliskan Sep Choi. Okju berpura-pura ingin memesan satu kotak sushi karena di biografi akun si Sep Choi tertulis jika dia menjual makanan. Namun sayangnya obrolan tersebut tidak berlangsung lama karena si Sep Choi tiba-tiba menutup obrolannya. Kemudian ada seorang tidak dikenal yang menelpon HP Minhe dan ketika Okju mengangkatnya, Okju sengaja tidak bersuara sehingga orang tersebut berbicara sendiri dan meminta Minhe untuk datang ke sebuah jembatan besok malam. Keesokan malamnya Okju memantau pergerakan orang yang berambut gondrong yang telah menelpon ke nomor Minhe semalam. Dan ternyata orang itu sedang bertransaksi narkoba dengan beberapa pemuda yang ada di sana. Ketika si pria gondrong tersebut pergi, Okju langsung mengikutinya hingga Okju tahu di mana tempat persembunyiannya. Keesokan harinya, Okju mendatangi kembali ke rumah si gondrong ketika si gondrong sudah pergi dan memulai aksi penyusupannya dengan berbekal alat-alat yang ia biasa pakai dalam melakukan misi di pekerjaannya. Okju berhasil membuka pintu rumah tersebut dan masuk ke dalamnya untuk memasang alat perekam suara.
Ketika Okju masuk lebih dalam sampai tiba di suatu ruangan yang terdapat lemari di sana, dan Okju langsung membukanya. Ternyata di dalamnya banyak alat-alat aneh, mulai dari cambuk, topeng, kamera, dan lain-lain. Okju semakin dibuat terkejut ketika melihat flashdisk yang bertuliskan balerina. Dan ketika Okju memeriksa isi dari flashdisk tersebut, ternyata berisi video sindikat pornografi yang dilakukan oleh si pria gondrong namun memakai topeng terhadap Minhe sahabatnya. Maka terkuaklah bahwa si gondrong merupakan orang yang mengaku Sep Choi atau biasa dipanggil Choi yang dimaksud Minhe. Dan kepergian Minhe tentunya diakibatkan oleh perlakuan manusia mesum tersebut. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada sahabatnya, tentunya Okju sedih dan marah karena tidak dapat melindungi Minhe. Okju langsung menyusun rencananya untuk membalaskan dendam atas kematian sahabatnya. Karena Okju sudah memasang alat perekam di rumah Choi, Okju dapat mengetahui kemana Choi akan pergi. Keesokan malamnya, Okju mendatangi apartemen mendiang sahabatnya Minhe dan memakai salah satu baju yang biasa dipakai Minhe, karena Okju akan mencari Choi ke sebuah klub malam. Ketika sudah bertemu Choi secara langsung, rencana Okju untuk mengelabui Choi pun berhasil. Choi telah masuk ke perangkap dan berhadapan dengan wanita yang salah. Singkat cerita, Okju dibawa ke sebuah hotel yang biasa Choi melakukan aksi bejatnya di sana. Semua penjaga hotel telah bekerja sama dengannya. Di dalam kamar, Choi langsung melakukan aksinya dengan memakai sebuah topeng dan membawa kamera. Okju yang berpura-pura mabuk setelah meminum minuman yang diberi Choi pun sudah memiliki rencana hingga ketika Choi akan memulai aksinya, tiba-tiba Okju dengan brutal menghajar Choi, bahkan berhasil merobek mulutnya menggunakan pisau, dan ketika sempat akan membunuhnya, Okju ketahuan oleh si penjaga yang langsung menembaknya. Okju berhasil menghindar dan keluar, namun di luar ternyata masih ada penjaga lainnya yang membawa mesin gergaji. Dan kemudian inilah yang terjadi. Ya, ternyata ada seorang siswi wanita yang sedang bersembunyi di sana. Berkat si siswi tersebut, si penjaga justru harus terpotong kakinya oleh alatnya sendiri. Okju dan si siswi itu pun langsung bergegas kabur menggunakan mobil Lamborghini milik Choi. Mereka kemudian beristirahat di sebuah kedai burger. Okju bertanya kepada si siswi kenapa dia ada di sana. Si siswi tersebut menjawab jika ia dijadikan budak oleh Choi. Siswi itu hanya bisa diam karena Choi mengancamnya akan menyebarkan video pelecehan seksualnya ke internet. Siswi itu ingin mengakhiri penderitaan dan ingin melakukan perlawanan serta membunuh Choi, namun apalah daya, dia tak bisa seperti Okju yang mampu bela diri, berkendara hingga menggunakan senjata. Adegan kembali ke Choi yang sedang didatangi ketua gangster beserta anak buahnya, yang dimana Choi merupakan salah satu anggota dari kelompok gangster tersebut. Dan si ketua justru menyiksa Choi karena telah menyimpang dari pekerjaannya sebagai penjual narkoba dan wanita, serta tidak mematuhi perintahnya. Maka dari itu si ketua gangster meminta Choi untuk membawa gadis yang telah melukainya ke hadapannya dalam kurun waktu 3 hari. Setelah kondisi Choi mulai pulih, Choi kemudian mendatangi salah satu teman yang merupakan seorang apoteker bernama Myung-sik dan menyuruh Myung-sik membunuh Okju dengan bayaran 100 juta won dalam kurun waktu 2 hari. Myung-sik yang sebenarnya tidak bisa berkelahi apalagi membunuh dengan brutal hanya bisa iya-iya saja karena tergiur tawaran uang dari Choi. Scene kemudian beralih kembali ke Okju yang sedang mendatangi salah satu teman rekan kerjanya. Tentunya temannya tersebut mengira bahwa Okju akan kembali lagi ke pekerjaannya sebagai pengawal khusus. Namun Okju berkata jika ia hanya butuh informasi terkait pedagang senjata ilegal, yang mana Okju akan membeli senjata ilegal tersebut untuk melancarkan aksinya. Sebagai seorang teman Okju mengingatkan jika caranya tidak perlu seperti ini. Jika Minhe sahabatnya diperlakukan tidak adil, maka Okju bisa melaporkannya ke polisi. Namun Okju bersikeras dengan ambisinya untuk mewakili dendam Minhe dan Okju akan menyelesaikan masalah ini sendirian, karena menurutnya wajib ia lakukan.
Temannya tentu tidak bisa menahan Okju, kemudian memberikan informasi kepada seseorang yang menjual senjata ilegal. Okju beserta si siswi berangkat ke suatu tempat untuk membeli beberapa senjata. Dan ternyata penjual senjata tersebut merupakan orang-orang tua, yaitu seorang kakek dan nenek. Si kakek dan si nenek langsung meminta sejumlah uang yang harus Okju bayar untuk membeli senjatanya. Si kakek kemudian memperlihatkan skill memutar pistolnya yang masih lincah dan cukup membuat Okju takjub. Namun Okju merasa senjata yang dibawa tidaklah cukup. Terlebih lagi, pistol-pistol tersebut sudah banyak yang rusak dan macet. Namun karena waktunya sudah tak lama lagi, Okju tetap membeli pistol-pistol rusak tersebut beserta salah satu alat membakar sarang tawon. 뭐라고? 자리자. Setibanya di rumah sembari menunggu si siswi tertidur, Okju harus membersihkan dan memperbaiki kembali pistol-pistol itu agar bisa digunakan. Setelah selesai, Okju kemudian pergi ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa cemilan. Dan ketika Okju kembali ke rumahnya, ternyata Choi dan Myung-sik sudah berada di sana. Dan langsung menghajar Okju. Untungnya Okju mampu kabur dan menghindar. Namun si siswi berhasil diculik oleh Choi. Adegan kemudian beralih ke suatu tempat berkuda yang merupakan markas para gangster sekaligus tempat untuk memproduksi berbagai macam ekstasi dan narkotika. Choi berbohong kepada atasannya dengan mengatakan bahwa ia sudah membunuh Okju dan menguburnya di pegunungan. Yang padahal kita semua tahu jika Okju masih hidup karena berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari jendela. Si ketua atasan menyuruh Choi untuk melenyapkan si siswi juga karena jika benar Choi telah membunuh Okju, maka si siswi adalah buktinya. Jadi Choi harus membunuhnya. Si siswi kemudian dibawa ke suatu tempat dan Choi menyiksanya dengan cara mencambuknya. Okju yang benar-benar sudah berada di puncak kebrutalannya langsung bergegas untuk menghabisi semua orang yang berhubungan dengan Choi. Pertama-tama, Okju akan memulai aksinya dengan membunuh para penjaga hotel yang zolim ini. Okju menanyakan di mana si Choi berada kepada salah satu penjaga yang buntung kakinya di adegan tadi. Namun karena si penjaga yang kaget beserta panik tidak bisa memberikan jawaban, maka jangan salahkan kepala desa jika si penjaga harus binasa. Setelah menghabisi semua penjaga hotel, kini Okju bergegas ke markas para gangster dengan bermodalkan 3 buah pistol dengan nyali dan tekad yang kuat. Okju nekat mendatangi markas musuh sendirian. Ketika tiba di dalam, Okju melihat pakaian si siswi yang sudah terlepas dan hal itu membuat kebrutalannya semakin memanas. Bahkan Okju berani menerobos ke ruang produksi, yang dimana ruangan tersebut terdapat kawanan gangster beserta si ketua atasan. Dengan santainya, Okju menanyakan ke semua orang yang ada di sana jika dirinya mencari seorang wanita yaitu siswi, dan jika ada yang menjawabnya tidak akan mengusik tempat ini. Kemudian muncul si ketua atasan yang kaget. Si ketua atasan mencoba bersikap tenang, namun karena Okju tidak mendapatkan jawabannya kembali, Okju dengan mudahnya membunuh si ketua atasan dengan menembak kepalanya. Dan ketika akan menembakkan peluru keduanya, pistolnya malah macet. Maka Okju mau tidak mau harus melakukan aksi tembak jarak dekat menggunakan pistol keduanya. Ya, semua orang dibantai habis-habisan oleh kebrutalan Okju. Bahkan ketika tersisa satu orang yang merupakan ajudan si atasan, Okju kembali menanyakan di mana keberadaan si siswi beserta si Choi. Dan lagi-lagi, Okju tidak mendapatkan jawaban. Maka dari itu, si ajudan pun harus mati dengan cara yang unik dan berbeda dari yang lain.
Setelah semua para gangster di ruang produksi dihabisi, kini tersisa Choi dan Myung-sik. Yang tanpa sengaja, Okju berhasil menemuinya di kandang kuda, yang sedang membawa si siswi dengan keadaan yang sudah tidak berdaya. Hal itu memicu kembali kemarahan Okju yang sudah tidak tertahan. Namun ketika akan menembak si Myung-sik, Choi menembak Okju lebih dulu di tangannya. Myung-sik yang merasa dirinya diselamatkan oleh Choi dan sok-sokan akan membunuh Okju di hadapan Choi dan meminta imbalan 100 juta won-nya, namun Choi justru membunuhnya. Ketika Choi akan kembali menembak Okju dikarenakan terlalu santai dan kepedean akan membunuh Okju yang sedang kesakitan, si siswi kemudian bangun dan menembaknya lebih dulu. Meskipun tembakannya tidak ada yang kena dan meleset semua, namun itu jadi kesempatan untuk Okju bisa menembak Choi dengan pistol mininya, yang membuat si Choi langsung terkapar di tempat. Okju tidak langsung membunuh si Choi, namun akan menyiksanya sebagaimana Choi telah menyiksa para kaum hawa yang dijadikan sindikat pornografinya, hanya untuk kepuasan nafsu birahinya. Okju membawa si Choi ke tepi pantai dan langsung mengeluarkan senjata pamungkas dan terakhirnya, yaitu alat pembakar sarang tawon, yang bisa dipastikan jika Okju akan membakar Choi hidup-hidup. Namun sebelum Okju melakukan balas dendam terakhirnya tersebut, si Choi memohon dan merengek seperti anak kecil. Choi yang di awal sok keras ternyata kertas, terus memohon kepada Okju jika dirinya akan bertaubat. Okju berkata bahwa dirinya adalah perwakilan dari sosok balerina. Hati kecil Okju sempat sedikitnya tersadar jika yang dia lakukan sebenarnya terlalu jauh. Namun ketika si Choi menghina kembali balerina dan berkata sudah melecehkannya, maka jangan harap ada ampunan baginya, karena Okju sudah berada di puncak kebrutalannya. Dan dendam Min-hee, seorang balerina sahabatnya, pun terbalaskan. Dan kemudian film pun selesai. Kesimpulan dari film ini adalah kehilangan sosok orang terdekat atau tersayang merupakan sebuah rasa sakit yang sulit untuk disembuhkan. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton. Dikarenakan Mimin akan menjalankan misi selanjutnya bersama Okju di pelaminan, Mimin pamit dan sampai jumpa di konten Alur Jasa Film berikutnya. Bye bye.